Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu Rasulillah. Pada kesempatan kali kita akan bahas tentang faedah-faedah dari keikhlasan. Kita telah jelaskan bahwasanya ikhlas adalah ibadah yang agung ya, dan ibadah yang berat ya, perlu perjuangan untuk bisa meraihnya. Kalaupun kita sudah meraihnya juga perlu perjuangan untuk menjaganya. Oleh karenanya syariat menyiapkan banyak faedah bagi orang yang ikhlas. Di antaranya orang yang ikhlas dia akan terjaga dari fitnah wanita. Dan ini sebagaimana yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia digoda oleh wanita yang sangat cantik jelita yang konon namanya adalah Zulaikha, yang terkumpul padanya kecantikan, kemudian di dalam kamar yang tertutup tidak ada yang melihat ya. Namun Yusuf alaihissalam bisa selamat ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad hammat bih wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin." Sungguh Zulaikha sudah sangat berhasrat kepada Yusuf, dan Yusuf alaihissalam juga sudah timbul hasrat. Kalau bukan karena Yusuf alaihissalam melihat petunjuk dari Rabb-nya, ya tentu dia akan terjerumus ya. Kadzalika linasrifa anhu su', kata Allah, demikianlah kami ingin memalingkan keburukan wal fahsya dan perbuatan keji dari Yusuf. Kenapa? Allah jelaskan. Kenapa Allah palingkan Nabi Yusuf alaihissalam dari perbuatan keji, perbuatan zina? Innahu min ibadinal mukhlasin. Sungguhnya Yusuf termasuk dari hamba-hamba kami yang terpilih. Dalam sebagian qiraah, innahu min ibadinal mukhlisin. Sungguhnya Yusuf termasuk dari hamba-hamba kami yang ikhlas. Dua qiraah ini tidak bertentangan. Yang pertama, mukhlasin, dia termasuk hamba yang terpilih. Yang qiraah kedua, mukhlisin, karena dia ikhlas. Karena orang yang ikhlas akan terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Karenanya jika seseorang selalu ikhlas dalam ibadahnya, selalu mengharap penilaian Allah, bukan mengharapkan penilaian manusia, di saat-saat genting, tatkala fitnah benar-benar berkobar, Allah akan menyelamatkan dia. Sebagaimana Allah menyelamatkan Yusuf dari fitnah yang sangat besar, dari godaan Zulaikha yang sangat cantik jelita. Yang kedua, di antara faedah ikhlas adalah orang yang ikhlas akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat di padang mahsyar ketika matahari jarak 1 mil. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menyebutkan 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak. Ketika matahari jarak 1 mil, di mana manusia keringat mereka bercucuran. Di antara 7 golongan tersebut, Nabi SAW berkata, "Rajulun tasaddaqa biyaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu." Seorang yang dia bersedekah dengan tangan kanannya, kemudian dia sembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan ini menunjukkan akan kuatnya keikhlasannya. Ya, sampai-sampai anggota tubuhnya yang lain tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya ya. Padahal kita tahu namanya tangan kiri, tangan kanan selalu berdua-duaan, selalu bekerja sama dalam bekerja. Apa yang dilakukan tangan kanan, tangan kiri pasti tahu. Tetapi ketika tangan kanan bersedekah, saking dia menyembunyikan sedekahnya, saking ikhlasnya, sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Apa akibatnya di akhirat? Gara-gara keikhlasan yang luar biasa ini, maka Allah naungi dia pada hari kiamat di bawah naungan yang tidak naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara 7 golongan tersebut Rasulullah SAW bersabda, "Rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah." Seorang yang mengingat Allah tatkala dia sedang bersendirian. Nabi mengatakan khaliyan. Khaliyan artinya dia sendiri. Tidak di hadapan orang banyak, dia sedang sendiri. Kemudian dia mengingat Allah, dia memikirkan keagungan Allah. Dia takut kepada Allah, fafadat ainah, maka kedua matanya pun mengalirkan air mata. Dan ini menunjukkan dia ikhlas. Dia ada ibadah, mungkin ada ibadah takut kepada Allah, ibadah pengagungan terhadap Allah, tapi intinya dia ikhlas karena dia sendiri. Dia menangis bukan karena dilihat orang, dia menangis karena kita tahu namanya tangisan itu juga bisa orang riak dalam tangisan. Pura-pura nangis atau sengaja membuat dia terus menangis di depan banyak orang. Orang ini nangis tidak ada yang lihat. Dia nangis sendirian, menunjukkan dia ikhlas ketika menangis tersebut ya. Dan ternyata Allah naungi dia pada hari kiamat kelak. Di antara faedah keikhlasan, orang yang ikhlas, maka amalan-amalan yang bersifat duniawi bisa mendapatkan pahala. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, Rasulullah SAW berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik." Tidaklah engkau menginfakkan satu nafkah dengan syarat tabtaghi biha wajh Allah, engkau mengharapkan wajah Allah, itu ikhlas. Illa ujirta 'alaiha, kecuali kau akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta ma taj'alu fi imra'atik, bahkan apa yang kau letakkan di mulut istrimu, yaitu kau suapkan makanan ke mulut istrimu, kalau kau mengharapkan wajah Allah, yaitu ikhlas, kau akan dapat pahala. Ini luar biasa. Dengan niat yang ikhlas, banyak rutinitas kita harian berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita bekerja karena Allah Subhanahu wa taala,
kita menyenangkan istri karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita suapin istri, dan kita tahu kondisi lelaki tatkala sedang menyuapin istri sedang mesra-mesranya. Ya, tidak mungkin mereka bertengkar kemudian suami sedang menyuapin istri. Suami sedang menyuapin istri berarti lagi mesra-mesranya dengan istrinya. Itu pun kalau diniatkan karena Allah dapat pahala. Oleh karenanya tinggal main niat, kita perbaiki niat, manage hati kita, maka banyak amalan-amalan kehidupan kita sehari-hari yang bisa mendatangkan pahala. Ya. Saya bayangkan bagaimana seorang yang kerja di Jakarta, kemudian pergi dari pagi-pagi pergi ke kantor, mungkin ba'da subuh pulang mungkin isya, ya waktu banyak di jalan. Kalau dia niatkan kerjaannya karena Allah, semoga semua apa yang dilakukan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di antara faedah yang agung dari keikhlasan. Baik ikhwan dan akhwat, insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Wallahu ta'ala